On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. Do that one dance, baby. That one dance. Halo good people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Oke, di bab ini kita akan mempelajari buku bahasa Inggris When English Rings a Bell, A-Class, kelas 8, Chapter X, atau bab 10, When I Was a Child, ketika saya masih kecil. We will learn to communicate stage and events in the past in order to share information with others. Untuk mengkomunikasikan dan menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Simple past tense sendiri itu adalah kalimat yang menyatakan action atau tindakan yang terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, untuk keterangan waktu yang digunakan di simple past tense itu ada yesterday, kemarin, last night, kemarin malam, 1 hour ago, 1 jam yang lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan lain-lain. Nah, kalimat simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti kata kerja pada simple past tense. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Nah, kalau untuk kalimat nominal itu adalah kalimat yang diikuti oleh noun kata benda, adjektif kata sifat, dan adverb kata keterangan. Di bawahnya sudah Miss kasih contoh, bisa kalian baca dulu ya perbedaan dari kata benda, kata keterangan, dan juga kata sifat. Nah, untuk kalimat verbal dia memiliki jenis kata kerja yaitu regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, apa itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja beraturan di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada dengan menambahkan a d pada kata kerja yang kedua maupun ketiga. Oke, ini contoh dari yang regular verb atau kata kerja yang beraturan. Di situ kata kerja pertamanya ada play, jadi played, ditambah a d belakangnya. Terus kata kerja ketiganya juga sama, jadi played. Terus di situ ada stop, kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya ditambah a d jadi stop. Terus yang kata kerja ketiganya juga sama, stopped. Seperti itu ya. Nah, kalau irregular verb itu perubahan kata kerja yang tidak melalui kaidah yang ada. Bentuknya tuh berubah-ubah ya, dan tentu juga tidak konsisten. Nah, jadi ini tuh harus dihafalkan. Kalau kalian punya kamus, misalnya kamus 1 miliar, 100 miliar, 100 juta, di situ lengkap banget kata kerja ke-1, kedua, dan ketiga. Kalian bisa lihat di situ di bagian tengahnya. Dan itu bisa kalian hafalkan. Nah, ini Miss kasih contoh irregular verb ya. Itu yang eat, kata kerja pertamanya jadi ate, kata kerja keduanya, kata kerja ketiganya jadi eaten. Bayangkan beda banget kan. Terus ada get, kata kerja keduanya jadi got, kata kerja ketiganya jadi gotten. Dan masih banyak lagi bentuk kata kerja yang lain ya. Jadi ini wajib banget dihafal. Oke, untuk rumus simple past sendiri, ini yang pertama saya akan bahas adalah rumus kalimat verbal. Yang positifnya itu subjek, tahu kan subjek? I, you, they, we, he, she, it. Nah, terus itu ditambahkan verb to, kalian tambahkan objek. Untuk negatifnya, subjek masih sama I, you, they, we, he, she, it, atau nama orang juga bisa. Kalian tambahkan did not di situ, didn't. Kembalikan ke kata kerja pertama, verb one. Jangan ke kata kerja kedua. Itu kalau kalimat negatif, diingat ya. Terus untuk yang interrogatif atau tanda tanya, untuk kalimat tanya itu did-nya ke depan. Habis itu baru subjek, kembali ke kata kerja pertama. Diingat ya. Oke, ini contoh kalimat verbal. Yang positifnya kalian bisa lihat di situ day, subjeknya. Ditambah cook, itu kata kerja beraturan ya. Jadi pakai a day di belakangnya jadi cook. Rice yesterday. Diingat, kalimat positif tidak menggunakan did. Terus yang kedua, they did not cook rice yesterday. Ingat di situ
They subject ditambah did not ya. Kembali ke kata kerja pertama, jadi cook lagi, nggak ditambah a day. Baru rice itu objeknya dan yesterday itu kata keterangannya. Nah untuk interrogatifnya, did-nya ke depan, baru subject. Nah untuk cook-nya atau kata kerjanya itu tidak ditambahkan a day ya, jadi cukup cook aja. Kembali ke kata kerja pertama, baru kalian tambahkan object dan adverb. Oke, we move to rumus kalimat nominal. Nah untuk kalimat positifnya itu subject ya masih sama I, you, they, we, he, she, it, bisa nama orang juga. Nah ditambah to be. Hanya saja untuk kalimat nominal to be was itu untuk subjek I, she, he, it. Diingat ya. Nah untuk were itu untuk subjek you, they, we. Nah baru kalian tambahkan noun, adjective, or adverb. Sembarang aja baru ditambahkan keterangan waktu. Nah untuk kalimat negatif, di situ rumusnya subject kalian tambahkan to be, was, were. Ingat ya, was temannya apa, were temannya apa, itu harus ingat subjeknya. Baru kalian tambahkan not. Itu selalu tambahkan not kalau kalimat negatif. Baru plus noun, adjective, or adverb. Nah untuk interrogatif atau kalimat tanya to be-nya, was, were-nya ke depan. Baru subject. Baru noun and adjective and adverb, seperti itu. Oke, untuk contoh kalimat nominal, ini yang positifnya ada she was a baby. She di situ sebagai subjek, was itu to be-nya, and a baby adalah noun atau kata benda ya. Nah, untuk kalimat negatifnya, she was not a baby. Subjek ditambah was, ditambah not, baru ditambah noun. A baby itu noun ya. Baru interrogatifnya terakhir, was she a baby? Apakah dia seorang bayi? Was itu to be-nya ke depan. She subject a baby, noun. Seperti itu ya untuk kalimat nominal. Oke, open your book page 146. Jadi di situ ada Dayu, ada juga Siti and Rani. Jadi di situ ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Coba kalian tebak yang mana kalimat nominal dan yang mana yang kalimat verbal. Ya, udah kelihatan ya. Yang paling pertama itu adalah kalimat nominal. She was a baby. She was 42 centimeters. She was bald. She had no hair. Itu semua kalimat nominal. Terus yang kalimat verbalnya ada di bagian Siti and Rani. They did not study together. They never played together. Nah, sudah jelas ya di situ diterangkannya. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan Miss. Jadi tugasnya adalah kalian membuat kalimat verbal, positif, negatif, interrogatif, satu-satu semua, jadi 3. Dan kalimat nominal, positif, negatif, dan interrogatif, satu-satu juga. Jadi semua jumlahnya ada 6. Kalian jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Nanti Miss akan koreksi satu persatu. Sekian itu aja. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.